Bernafas akan semakin menenangkan dengan suguhan pemandangan dan suara musik yang indah. Namun, apabila menjadi seorang penyanyi atau tim paduan suara, biasanya pelatih akan meminta kita untuk menahan nafas, melebarkan nafas, ataupun menggunakan pernafasan perut. Wow, pernapasan perut? Apa itu pernapasan perut? Untuk menjawab pertanyaan itu, mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai mekanisme pernapasan, ya. Mekanisme pernapasan manusia itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu pernapasan dada, di mana ketika kita bernafas menggunakan pernapasan dada ini, kita dibantu oleh tulang rusuk dan juga otot tulang rusuk. Nah, kemudian ada juga nih pernapasan perut, di mana ketika kita menggunakan pernapasan perut, kita akan dibantu oleh diafragma serta otot diafragma. Nah, selain keduanya ini, kita masuk ke fase pernafasan. Oke, berdasarkan gambar ini sudah jelas dong bahwa fase pernafasan kita ada dua, di mana yang pertama yaitu inspirasi atau proses masuknya udara ke paru-paru. Kemudian yang kedua adalah tentunya ekspirasi, yang artinya yaitu proses keluarnya udara dari paru-paru, atau ini biasa disebut dengan inspirasi inhale, kemudian ekspirasi disebut dengan exhale. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai mekanisme pernapasan perut dan pernapasan dada ditinjau dari organ-organ yang bekerja padanya. Nah, pada pernafasan dada terdapat dua fase ya, tadi yang sudah Ibu jelaskan yaitu inspirasi dan juga ekspirasi. Ketika inspirasi, yang terjadi pada otot tulang rusuk kita yaitu kontraksi, di mana ketika otot tulang rusuk kita kontraksi akan mengakibatkan volume udara pada rongga dada kita membesar. Nah, ketika volume besar, justru tekanannya lebih kecil daripada tekanan yang ada di luar, sehingga udara akan masuk ke dalam paru-paru kita. Nah, selanjutnya ketika kita akan mengeluarkan udara nih, yaitu ekspirasi. Nah, ketika ekspirasi, justru otot-otot pada tulang rusuk kita dia akan relaksasi, yang mengakibatkan volume udara pada rongga dada kita justru akan mengecil. Nah, ketika volume udara mengecil, tekanan udara justru besar, lebih besar daripada tekanan udara yang ada di luar, sehingga udara akan keluar dari paru-paru menuju ke udara bebas. Nah, itu tadi perbedaan inspirasi dan juga ekspirasi pada pernafasan dada. Selanjutnya kita akan membahas pada pernafasan perut, ya. Inspirasi pada pernafasan perut itu dibantu oleh otot diafragma. Nah, ketika inspirasi atau diafragmanya kontraksi yang ditunjukkan dengan diafragma yang berbentuk mendatar. Nah, ketika mendatar, volume udaranya justru akan membesar dan tekanannya mengecil, lebih kecil daripada tekanan yang ada di luar, sehingga udara akan masuk ke dalam paru-paru. Nah, selanjutnya ketika ekspirasi, nah otot diafragma justru dia akan rileks, ya. Nah, ditunjukkan dengan apa? Otot diafragma yang rileks ditunjukkan dengan bentuk yang melengkung. Nah, akibatnya volume udara akan mengecil dan tekanan udara akan membesar, lebih besar daripada tekanan udara yang ada di luar. Sehingga udara akan mengalir dari dalam paru-paru menuju udara bebas di luar. Nah, itu penjelasan perbedaan antara inspirasi dan juga ekspirasi pada pernafasan dada. Nah, selanjutnya kenapa ya ketika menyanyi justru lebih nyaman dan bagus suaranya ketika menggunakan pernapasan perut? Oke, jawabannya karena volume perut itu besar, sehingga ketika menggunakan pernafasan perut, suara yang keluar akan lebih lantang, kuat, nyaring, dan tidak mudah lelah dibandingkan ketika menyanyi dengan menggunakan tenggorokan. Nah, itu demikian penjelasan Ibu mengenai mekanisme pernapasan pada kita, pada manusia. Tetaplah rajin dan gigih untuk terus belajar. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan terima kasih.